Pemirsa, Sony mengumumkan telah mengakuisisi 2,5% saham Bandai Namco dengan nilai 68 miliar yen atau sekitar 75,8 triliun rupiah. Pembelian saham sebanyak 16 juta lembar itu menandai kemitraan bisnis untuk perluasan komunitas penggemar intellectual property seperti anime dan manga di seluruh dunia. Sony baru saja mengumumkan langkah besar di ranah industri hiburan dengan mengakuisisi 16 juta saham Bandai Namco senilai sekitar 68 miliar yen atau setara 75,8 triliun rupiah. Dengan transaksi ini, Sony menjadi pemilik 2,5% dari total saham Bandai Namco, menandai babak baru kerjasama antara dua konglomerat hiburan Jepang terkemuka. Nobuhiko Momoi, Eksekutif Vice President Bandai Namco Holdings Inc. menegaskan dalam pernyataannya bahwa Bandai Namco mendorong strategi IP Axis untuk memaksimalkan nilai intelektual properti melalui produk serta layanan yang relevan dengan pasar global. Kolaborasi ini diyakini dapat menghadirkan inovasi hiburan baru dengan menggabungkan kekuatan dan teknologi Sony bersama strategi IP Bandai Namco. Tujuan besarnya adalah terhubung dengan penggemar IP secara global, menghadirkan ekspresi Fun for All into the Future, dan membangun konektivitas jangka panjang dengan para fans. Chief Strategy Officer Sony Group Corporation Toshimoto Mitomo mengatakan, kemitraan ini untuk sama-sama menciptakan beragam konten dan pengalaman yang melampaui ekspektasi dan menghadirkan kando atau emosi kepada lebih banyak penggemar bersama Bandai Namco Group. Kolaborasi antara Sony dan Bandai Namco bukan hanya terbatas pada anime. Terdapat kemungkinan kolaborasi berlanjut ke segmen lain seperti video game dan musik. Namun, dengan kepemilikan saham Sony yang relatif kecil, sangat kecil kemungkinan game Bandai Namco akan eksklusif hanya untuk platform PlayStation. Hal ini mengacu pada strategi saling menguntungkan dan tidak memutus akses pada basis penggemar luas lintas platform. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Techland umumkan penundaan perilisan Dying Light the Beast menjadi 19 September 2025. Ya, keputusan penundaan ini diambil demi memberi waktu tambahan untuk penyempurnaan teknis dan memastikan game ini dirilis dalam kualitas terbaik. Pengembang dan penerbit permainan video asal Polandia, Techland resmi mengumumkan perilisan Dying Light the Beast akan ditunda selama 4 minggu ke depan dari jadwal peluncuran awal pada 22 Agustus menjadi 19 September 2025. Dalam pengumuman di situs resminya, pengembang mengungkapkan keputusan penundaan ini diambil demi memberi waktu tambahan untuk penyempurnaan teknis dan memastikan game ini dirilis dalam kualitas terbaik. Tim pengembang juga mengungkapkan rasa terima kasih atas antusiasme luar biasa dari komunitas. Lebih dari 150 ulasan pratinjau yang dirilis oleh jurnalis dan kreator konten menunjukkan respon positif, menyebut game ini sebagai survival horror yang bikin tegang, bahkan game unggulan tahun 2025. Penundaan ini ditujukan untuk menyempurnakan berbagai elemen penting seperti penyeimbangan gameplay, penyempurnaan antarmuka pengguna atau UI, peningkatan kualitas animasi dan fisika, serta penambahan detail sinematik dan efek akhir. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, yacht bernama Breakthrough yang disebut-sebut milik pendiri Microsoft Bill Gates resmi dijual. Yacht tersebut akan ditawarkan dalam ajang bergengsi Monaco Yacht Show dengan harga 645 juta dolar Amerika atau sekitar 10,4 triliun rupiah. Sebuah kapal super mewah sepanjang 118,8 meter yang dijuluki sebagai yacht paling luar biasa yang pernah dibuat dan disebut-sebut milik pendiri Microsoft Bill Gates kini resmi dijual untuk pertama kalinya. Mengutip VOI, yacht bernama Breakthrough ini akan ditawarkan dalam ajang bergengsi Monaco Yacht Show pada bulan September mendatang dengan harga fantastis 645 juta dolar Amerika atau sekitar 10,4 triliun rupiah. Meskipun Gates belum pernah mengonfirmasi kepemilikannya, proyek yang dibangun oleh pembuat kapal asal Belanda, Fitship ini juga dikenal sebagai Project 821. Diyakini luas sebagai pesanan khusus dari sang miliarder teknologi pada tahun 2021. Breakthrough dirancang bukan hanya sebagai lambang kemewahan, tapi juga sebagai pionir ramah lingkungan di lautan.
Yacht kini merupakan kapal pertama di dunia yang sepenuhnya bertenaga sel bahan bakar hidrogen cair, menjadikannya super yacht net zero atau tanpa emisi karbon. Yacht kini menyimpan hidrogen cair pada suhu minus 253 derajat Celcius di bawah dek, dan panas yang dihasilkan selama proses energi digunakan untuk memanaskan kolam, ruang uap, pemanas handuk, hingga lantai kamar tamu. Berbagai sumber, IDEX Channel. Otomotif Jerman Volkswagen memangkas proyeksi penjualan dari margin laba operasional untuk tahun 2025, di mana langkah ini menjadi yang pertama kalinya dilakukan oleh perusahaan akibat dampak perang dagang dan tarif impor Amerika Serikat. Pabrikan otomotif Jerman Volkswagen memangkas proyeksi penjualan dan margin laba operasional untuk tahun 2025 setelah membukukan kerugian sebesar 1,3 miliar euro akibat tarif impor. Langkah ini merupakan pertama kalinya dilakukan perusahaan secara terbuka akibat dampak perang dagang yang dipicu Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Saat ini Volkswagen memproyeksikan margin laba operasional berada di kisaran 4-5% atau jauh lebih rendah dibandingkan proyeksi sebelumnya yang berada di rentang 5,5 hingga 6,5%. Tidak hanya itu, target pertumbuhan penjualan yang semula dipatok naik hingga 5% ikut diturunkan menjadi stagnan alias setara dengan tahun sebelumnya. Sebelumnya Volkswagen bersama produsen mobil Eropa lainnya tengah mendesak negosiator Uni Eropa untuk mencapai kesepakatan pengurangan tarif 25% yang berlaku sejak April 2025. Di mana diplomasi Eropa tengah mengarah pada konsensus tarif 15% guna menghindari kenaikan lebih lanjut menjadi 30% mulai 1 Agustus mendatang. Pada kuartal 2 lalu, Volkswagen melaporkan laba operasional sebesar 3,8 miliar euro atau turun sekitar 29% secara tahunan yang disebabkan kombinasi tarif, biaya restrukturisasi, serta peningkatan penjualan mobil listrik bermargin rendah. Meski secara global pengiriman kendaraan meningkat 1,5% di semester 1 2025, namun penjualan ke pasar Amerika justru turun hampir 10%. Berbagai sumber, IDEX Channel. Pemirsa, revolusi transportasi publik berkelanjutan semakin nyata di Eropa. Ya, Daimler Buses membawa terobosan peluncuran perdana Mercedes-Benz Einturo, bus full electric antar kota pertama miliknya. Daimler Buses membawa terobosan peluncuran perdana Mercedes-Benz Einturo. Mercedes-Benz Einturo memulai debut sebagai bus antar kota bertenaga listrik penuh. Dirancang khusus untuk layanan shuttle, sekolah, dan wisata. Basisnya berasal dari platform Einturo bermesin diesel yang sudah terbukti kini bertransisi ke motor listrik dengan baterai LFP. Demi mendukung elektrifikasi, Daimler memperkenalkan teknologi baterai NMC4 pada lini Excitero mulai 2026. Baterai baru ini menawarkan kepadatan energi yang tinggi dan umur pakai panjang, mampu mengisi daya cepat hingga 300 kW. Untuk Einturo, digunakan baterai LFP dengan keunggulan stabilitas dan daya tahan lama. Seluruh inovasi ini ditunjang layanan purna jual seperti rekondisi dan penggantian baterai untuk memperpanjang umur kendaraan listrik dan memastikan efisiensi operasional bagi operator. Busworld Europe 2025 menjadi momentum penting bagi Daimler Buses untuk menunjukkan arah baru transportasi publik lebih hijau, cerdas, dan berkelanjutan. Inovasi Einturo, baterai NMC4 dan LFP, serta layanan digital terintegrasi jadi bukti nyata komitmen mereka dalam memimpin era baru kendaraan bebas emisi. Bagi sumber IDEX Channel.